Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul perbandingan model regresi linear, decision tree regressor, dan neural network dalam prediksi harga tiket penerbangan. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang penelitian, metodologi yang kami gunakan, hasil yang kami peroleh, serta implikasi dari temuan ini bagi industri penerbangan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang informatif dan bermanfaat dalam memilih model prediksi harga tiket yang paling efektif dan efisien. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, kami dari tim peneliti terdapat 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Erson Firman Weryadi, asal kampus Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Saya Fauzi Fikri Wicaksono dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Saya Nursal Sabila Ali dari Institut Teknologi PLN. Saya Rizka Rismaya dari Universitas 11 April Sumedang. Dan saya Zulfadila dari Politeknik Negeri Medan. Itulah tadi tim peneliti dari penelitian ini. Selanjutnya masuk ke pembahasan pertama, yaitu deskripsi dataset. Mengenai deskripsi dari dataset, yang dimana dataset ini berisi 300.021 data point dengan 11 fitur yang diambil dari situs Ismaitrip yang menyediakan informasi pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan antara 6 kota metro utama di India. Fitur-fitur tersebut mencakup nama maskapai, kode penerbangan, kota asal, waktu keberangkatan, jumlah pemberhentian, waktu kedatangan, kota tujuan, kelas tempat duduk, durasi penerbangan, jumlah hari tersisa hingga keberangkatan, dan harga tiket sebagai variabel target. Dataset yang digunakan berfokus pada analisis dan prediksi harga tiket penerbangan menggunakan 3 model berbeda, yaitu regresi linear, decision tree regressor, dan neural network. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi model prediksi harga tiket yang paling akurat dan efisien dengan memanfaatkan karakteristik data yang tersedia. Adapun 3 hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu industri penerbangan, prediksi harga, dan model prediksi, di mana industri penerbangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan berpengaruh di dunia. Harga penerbangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti waktu pemesanan, musim, permintaan dan penawaran, kebijakan maskapai, serta kondisi ekonomi global. Ketidakpastian harga tiket penerbangan menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen dan tantangan bagi penyedia layanan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi harga tiket secara akurat sangat penting untuk membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan memungkinkan maskapai penerbangan mengoptimalkan strategi penetapan harga. Dengan prediksi yang akurat, maskapai dapat meningkatkan pendapatan dan efisien operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas 3 model prediksi harga tiket penerbangan. 1. Regresi linear merupakan model sederhana dengan interpretasi yang jelas, namun seringkali kurang akurat dalam menangkap non-linearitas dalam data harga tiket. 2. Decision tree regressor merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menangkap hubungan non-linear, namun rentan terhadap overfitting. 3. Neural network memiliki kemampuan pembelajaran mendalam untuk memodelkan kompleksitas tinggi dan pola-pola dalam data, meskipun membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dan waktu pelatihan yang lebih lama. Adapun tujuan penelitian untuk mengevaluasi 3 model prediksi harga tiket penerbangan, yaitu regresi linear, decision tree regressor, dan neural network. Berdasarkan data dari PT Talenta Group Accelerated School, evaluasi terhadap model regresi linear dilakukan untuk menilai efektivitas dan keterbatasan. Sementara
Decision tree regressor dinilai untuk kemampuannya menangani data dengan pola nonlinear dan kompleksitas tinggi. Selain itu, kemampuan neural network dianalisis dan dibandingkan dengan dua model lainnya. Akhirnya, penelitian ini membandingkan akurasi, efisiensi, dan interpretabilitas dari ketiga model tersebut untuk menentukan model yang paling efektif dan efisien dalam memprediksi harga tiket penerbangan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pemangku jabatan, baik praktis maupun teoritis. Bagi konsumen, penelitian ini dapat membantu mengoptimalkan biaya perjalanan dengan prediksi harga tiket yang lebih akurat, sehingga mereka dapat menentukan waktu terbaik untuk membeli tiket dan menghemat biaya. Bagi industri penerbangan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penetapan harga yang lebih efektif dan meningkatkan pendapatan serta efisien operasional melalui promosi dan penyesuaian harga dinamis. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini menambah wawasan dalam bidang machine learning dan aplikasinya dalam prediksi harga tiket, serta menyediakan analisis komparatif yang berguna bagi penelitian lanjutan. Selain itu, bagi pengembangan teknologi, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem prediksi harga tiket yang lebih canggih dan lebih akurat yang dapat diintegrasikan ke dalam platform pemesanan tiket online dan aplikasi perjalanan. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data historis harga tiket penerbangan dari PT Mitra Talenta Group Celerates mencakup variabel seperti maskapai, penerbangan, kota asal, waktu keberangkatan, jumlah pemberhentian, waktu kedatangan, tanggal perjalanan, dan harga tiket yang akan diprediksi. Yang kedua, eksplorasi data dilakukan melalui analisis deskriptif untuk mengidentifikasi total entry, atribut, tipe data, nilai yang hilang, dan ringkasan statistik deskriptif, serta visualisasi data menggunakan histogram, box plot, scatter plot, dan lainnya. Yang ketiga, pra-pemrosesan data, mencakup pembersihan data, menangani missing value, outliers, inkonsistensi, serta transformasi data seperti normalisasi atau standarisasi. Keempat, pengembangan model mencakup pembuatan model regresi linear, decision tree regressor, dan neural network dengan menentukan arsitektur jaringan, jumlah lapisan, dan neuron. Kelima, pelatihan dan validasi model dilakukan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, melatih model, dan mengevaluasi kinerjanya menggunakan metrik seperti MAE, MSE, dan R2. Keenam, analisis dan perbandingan dilakukan dengan menganalisis hasil prediksi dan membandingkan kinerja model berdasarkan metrik evaluasi, serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Terakhir, penarikan kesimpulan dan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil analisis untuk menentukan model prediksi yang paling efektif dan efisien bagi industri penerbangan. Selanjutnya, visualisasi data. Distribusi harga tiket pesawat dalam data kami menunjukkan beberapa hasil penting yang mencerminkan dinamika pasar tiket pesawat. Yang pertama, ada distribusi tidak simetris. Bisa kita lihat dengan adanya ekor panjang ke kanan yang menunjukkan distribusi positif skew. Harga tiket mayoritas berada di rentang yang rendah, namun ada beberapa tiket yang harganya sangat tinggi. Ini menunjukkan banyak penumpang yang membeli tiket murah, sedangkan hanya sedikit yang membeli tiket mahal. Kedua, ada puncak distribusi. Kita bisa lihat pada puncak yang sangat tinggi di harga sekitar 0 sampai 10.000 menunjukkan harga tiket paling banyak dibeli di bawah 10.000 dikarenakan tiket murah sangatlah umum. Mungkin juga karena adanya diskon atau tiket kelas ekonomi yang terjangkau. Yang ketiga, ada frekuensi tinggi pada rentang rendah. Banyak tiket dijual dengan harga sangat rendah, mungkin karena strategi penetapan harga yang terfokus pada penjualan volume saja. Volume penjualan yang tinggi atau banyaknya promosi yang ditawarkan. Yang keempat, ada ekor panjang. Kita bisa melihatnya karena melebihi dari 100.000 menunjukkan ada tiket dengan harga sangat tinggi yang merupakan tiket kelas bisnis atau layanan premium. Yang kelima, distribusi multimodal. Ada beberapa puncak kecil di harga 40.000 hingga 60.000, menunjukkan adanya tiket layanan dengan layanan khusus yang menarik segmen pasar berbeda bagi kelas menengah.
Secara keseluruhan, distribusi harga tiket menunjukkan bahwa mayoritas tiket dijual dengan harga rendah, tetapi ada juga tiket yang mahal. Ini menunjukkan bahwa maskapai menawarkan berbagai harga untuk melayani berbagai segmen pasar. Selanjutnya, visualisasi data box plot ini menunjukkan distribusi harga tiket berdasarkan maskapai dan memberikan wawasan tentang variasi harga antar maskapai. Yang pertama ada SpiceJet dan AirAsia. Rentang harga tiket rendah, fokusnya hanya pada pasar sensitif terhadap harga. Kedua, median harga dekat bagian bawah kotak, mayoritas harganya tiket rendah. Banyak outlier dengan harga lebih tinggi, tetapi umumnya harga stabil dalam kisaran anggaran yang sama. Kedua ada Vistara, distribusi harganya sangat luas, median di tengah kotak, rentang interkuartil luas menunjukkan variasi harga yang signifikan. Ketiga, harga tiket tertinggi sekitar 120.000 mengindikasikan adanya kelas premium atau fasilitas tambahan dan melayani berbagai segmen pasar dari ekonomi bisnis. Yang ketiga ada Go First dan Indigo, distribusi harga mirip dengan SpiceJet dan AirAsia, rentang harga rendah, dan juga median harga dekat bagian bawah kotak dengan banyak outlier. Ketiga, stabilitas harga di segmen harga murah dengan beberapa tiket yang lebih mahal sebagai outlier. Yang keempat ada Air India. Distribusi harga lebih luas dibandingkan maskapai beranggaran rendah, tetapi tidak seluas Vistara. Dua, median di tengah kotak, rentang interkuartil cukup luas. Harga tiket tertinggi sekitar 90.000 menunjukkan adanya kelas bisnis juga menawarkan berbagai kelas layanan dan fasilitas tambahan. Kesimpulannya, maskapai beranggaran rendah seperti SpiceJet, AirAsia, Go First, dan Indigo cenderung memiliki harga tiket yang konsisten dengan beberapa pengecualian. Sementara maskapai premium seperti Vistara Air India menunjukkan variasi harga lebih besar untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang berbeda. Vistara menonjol dengan harga tertinggi sekitar 120.000, mungkin menawarkan layanan kelas atas yang tidak tersedia di maskapai lain. Selanjutnya, donut chart menunjukkan bagaimana jumlah pemberhentian mempengaruhi harga tiket pesawat. Penerbangan langsung hanya mencakup 5,38% dari total tiket karena harganya yang lebih tinggi, tetapi menawarkan kenyamanan dan efisiensi waktu. Sebaliknya, penerbangan dengan satu pemberhentian mendominasi pasar dengan 91,63% karena menawarkan keseimbangan antara harga yang lebih terjangkau dan kenyamanan yang masih memadai. Penerbangan dengan 2 atau lebih pemberhentian hanya 2,99%, karena meskipun lebih murah, penumpang cenderung menghindarinya karena waktu tempuh yang lebih lama dan kurang nyaman. Kesimpulannya, penerbangan satu pemberhentian paling populer karena memberikan keseimbangan terbaik antara biaya dan kenyamanan. Selanjutnya ada heat map korelasi. Di sebelah kiri kita dapat dilihat sebuah heat map korelasi. Heat map ini menggambarkan korelasi antara berbagai atribut dengan harga tiket pesawat. Warna yang lebih terang menunjukkan korelasi positif yang kuat, sementara warna yang lebih gelap menunjukkan korelasi negatif atau nol. Mari kita menganalisis korelasi. Anamit 0. Atribut ini adalah indeks dari data kita. Meskipun memiliki korelasi tinggi dengan harga 0,76, ini tidak membawa informasi yang relevan karena hanya merupakan penomoran. Yang kedua ada source city dan destination city. Kedua atribut ini memiliki korelasi 0 dengan harga tiket. Ini berarti tidak ada hubungan antara kota asal atau tujuan dengan harga tiket dalam data kita. Yang ketiga ada departure time and arrival time. Korelasi kedua atribut ini dengan harga tiket sangat rendah. Departure time memiliki korelasi negatif 0,0 dan arrival time 0,0 yang menunjukkan hampir tidak ada pengaruh pada harga tiket. Yang keempat ada days left. Atribut ini juga memiliki korelasi sangat rendah dengan harga tiket negatif 0,09. Artinya, jumlah hari sebelum keberangkatan tidak banyak mempengaruhi harga tiket dalam dataset ini. Kesimpulan pemilihan fitur ini yaitu yang pertama ada atribut yang tidak relevan. Atribut-atribut dengan korelasi rendah atau 0 tidak akan memberikan banyak informasi kepada model prediksi kita. Anamit 0, source city, destination city, departure time, arrival time, and days left adalah contoh dari atribut tersebut. Yang kedua ada fokus pada atribut relevan.
kita sebaiknya fokus pada atribut lain yang memiliki korelasi lebih tinggi dengan harga tiket. Ini dapat membantu dalam menghasilkan model prediksi yang lebih akurat. Pemilihan fitur yang tepat adalah langkah krusial dalam proses pembuatan model prediksi. Dengan memfokuskan pada atribut yang relevan, kita dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi model. Berdasarkan hasil analisis korelasi yang telah dilakukan, serta penghapusan atribut yang tidak relevan, maka atribut yang relevan akan digunakan untuk pemrosesan data selanjutnya. Kemudian, atribut tersebut akan dipisahkan terlebih dahulu antara atribut fitur dan target. Lalu, atribut tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji, yang selanjutnya akan diterapkan pada pemodelan. Model-model yang kami gunakan, yang pertama ada linear regression. Linear regression adalah model yang sederhana dan mudah dipahami. Model ini mencoba menemukan hubungan linear antara variabel independen fitur dan variabel dependen harga tiket. Kelebihan dari model linear regression ini yaitu mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan, cepat dan efisien untuk dataset yang tidak terlalu besar. Kekurangan dari model ini yaitu kurang fleksibel untuk menangani data yang kompleks atau non-linear. Alasan kami memakai model linear regression yaitu pertama sebagai baseline model untuk membandingkan performa dengan model yang lebih kompleks. Yang kedua membantu memahami hubungan dasar antara fitur dan harga tiket. Yang kedua ada model decision tree regressor. Decision tree regressor adalah model yang membagi data ke dalam subset yang lebih kecil berdasarkan nilai fitur. Struktur model ini berupa pohon dengan noda internal mewakili fitur dan daun, mewakili hasil prediksi. Kelebihan dari model decision tree regressor ini dapat menangani data nonlinear dengan baik. Yang kedua, mudah diinterpretasikan dan dapat menunjukkan pengaruh setiap fitur. Kekurangan dari model decision tree ini rentan terhadap overfitting jika tidak diatur dengan baik. Alasan kami memakai model decision tree regressor ini yaitu mampu menangkap hubungan nonlinear dalam data. Yang kedua, memberikan insight yang lebih dalam tentang pengaruh masing-masing fitur terhadap harga tiket. Yang ketiga ada model neural network. Neural network adalah model yang terdiri dari banyak neuron yang dihubungkan dalam beberapa lapisan. Model ini mampu menangani hubungan yang sangat kompleks dan non-linear dalam data. Kelebihan pada model ini yaitu sangat fleksibel dan dapat menangani data dengan pola yang sangat kompleks. Yang kedua, dapat belajar fitur-fitur penting secara otomatis dari data. Kekurangan dari model ini yaitu memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama dan sumber daya komputasi yang lebih besar, cenderung sulit untuk diinterpretasikan. Alasan kami memakai model ini yaitu kemampuan yang tinggi dalam menangani dataset yang kompleks dan linear. Di masa depan diharapkan kita dapat memberikan performa prediksi yang sangat baik setelah melalui tuning yang tepat. Kesimpulan pemilihan model yaitu yang pertama ada pendekatan bertahap. Dimulai dengan model sederhana seperti linear regression untuk memahami dasar hubungan dalam data. Yang kedua, meningkatkan ke model yang lebih kompleks seperti decision tree regressor dan neural network untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks. Yang kedua, ada evaluasi dan perbandingan. Yang pertama adalah semua model yang akan dievaluasi menggunakan metrik yang sama untuk menentukan model mana yang memberikan performa terbaik. Hasil evaluasi ini akan membantu dalam memilih model yang paling sesuai prediksi harga tiket pesawat. Ya, selanjutnya, hasil penelitian ini kami mengevaluasi kinerja 3 model berbeda. Yang pertama, regresi linear, decision tree regressor, dan neural network. Dengan memperhatikan 3 metrik utama, yaitu mean square error, MSE, root mean square error, RMSE, dan coefficient of determination, R2 score. Hasil analisis menunjukkan bahwa decision tree regressor menunjukkan kinerja terbaik di antara ketiga model tersebut. Model ini mencapai MSE terendah 0,026 dan R2 score tertinggi 0,974. Menandakan kemampuannya dalam memberikan prediksi harga tiket pesawat yang lebih akurat dibandingkan regresi linear dan neural network. Secara interpretatif, regresi linear mengadopsi pendekatan linear untuk menghubungkan fitur-fitur masukan dengan harga tiket penerbangan. Sementara decision tree regressor menggunakan aturan berurutan untuk menggambarkan hubungan antara fitur-fitur dan harga tiket. Neural network dengan lapisan neuron yang terhubung mampu menangkap pola yang lebih kompleks dalam data. Dengan demikian, berdasarkan analisis metrik kinerja dan interpretasi model,
decision tree regressor adalah pilihan yang disarankan untuk prediksi harga tiket penerbangan karena mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dan generalisasi yang kuat terhadap data yang belum pernah dilatih sebelumnya. Next. Selanjutnya, prediksi data baru. Program di atas bertujuan untuk memprediksi harga tiket penerbangan menggunakan model regresi pohon keputusan, yaitu base tree reg. Pengguna diminta untuk memasukkan data penerbangan yang telah di-encode dan distandarisasi, termasuk nama maskapai, kode penerbangan, jumlah pemberhentian, tipe kelas, dan durasi penerbangan. Data ini kemudian dikonversi menjadi data frame dan digunakan sebagai input untuk memprediksi harga tiket. Model akan memprediksi harga tiket dengan hasil minus 0,388 yang masih dalam bentuk hasil standarisasi untuk mengembalikan harga ke nilai aslinya. Hasil prediksi ini dinormalisasi menggunakan rata-rata dan standar deviasi dari data harga tiket asli sebelum standarisasi. Berdasarkan nilai yang diasumsikan, harga asli dari prediksi yang diberikan adalah sekitar 280,58 dalam satuan mata uang asli. Next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pemrosesan data yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa regresi linear memiliki performa yang baik, namun menunjukkan sedikit overfitting. Dengan nilai R2 score yang lebih rendah, pada data tes decision tree regressor menunjukkan kinerja terbaik, dengan nilai R2 score yang sangat tinggi. Pada data training dan tes menunjukkan kemampuan generalisasi yang sangat baik tanpa overfitting, yang berarti neural network juga menunjukkan kinerja yang baik. Dengan nilai R2 score yang tinggi pada kedua data training dan tes, meskipun ada sedikit indikasi overfitting, secara keseluruhan decision tree regressor adalah model terbaik di antara ketiga model ini. Dengan kemampuan untuk memprediksi dengan akurat dan melakukan generalisasi dengan baik pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Next. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah Anda berikan. Melalui penelitian ini, kita telah melihat bagaimana decision tree regressor unggul dalam memprediksi harga tiket penerbangan dibandingkan dengan regresi linear dan neural network. Dengan mencapai MSE terendah dan R2 score tertinggi, model ini menunjukkan potensi besar dalam memberikan prediksi yang akurat dan andal. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi yang bermanfaat bagi para peneliti, praktisi, dan semua pihak yang berkepentingan dalam industri penerbangan. Mari kita terus mendorong batas-batas pengetahuan dan teknologi untuk menghadirkan solusi yang lebih baik dan efektif di masa depan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi industri penerbangan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.